Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir tentang sebuah tulisan yang ditulis oleh Abdurrahman, karena yang mengatakan adalah Ma'an bin Abdurrahman. Sambil beliau bersumpah, innahu khattu abi, bahwa tulisan itu betul-betul tulisan ayahnya. Apa di dalam tulisan tersebut? Walladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada sembahan kecuali Dia, kecuali Allah. Ma ra'aitu ahadan asyadda 'alal mutanatti'in, tidak ada manusia yang lebih keras, lebih syadid terhadap para mutanatti'. Tanattu apa kemarin? Yang berlebih-lebihan, gulu, terutama dalam masalah ucapan kata-kata. Siapa yang paling keras? Manusia yang paling keras terhadap orang-orang yang berlebihan ini, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. 3 manusia terbaik di umat ini. Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. 3-tiganya sangat-sangat keras terhadap orang yang berlebih-lebihan. Antum masih ingat bagaimana perlakuan Umar terhadap seseorang yang mengutak-atik wal adiyati dhabha fal muriyati qadha? Diutak-atik, dibahas, dipertanyakan, diulang-ulang lagi. Demi kuda-kuda perang yang lari terengah-engah memercikkan api, kudanya ini di mana, di peristiwa apa, dan seterusnya, nggak tahu, nggak apa-apa. Al-Quran itu begitu besar. Tentu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang kita tidak tahu, ya, seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, dan seterusnya. Apa maknanya kita nggak tahu. Tidak mungkin seluruh Al-Quran dari awal sampai akhir kita harus tahu semua, karena luar biasa firman Allah ini, Allah yang maha besar. Kalau semuanya kita bisa tahu semua, bisa berkurang kebesaran Allah. Salah satu tanda kebesaran Allah, Allah tidak memberikan semua ilmu. Ya, nama-namanya saja, berapa banyak nama Allah yang dirahasiakan oleh Allah sendiri, saking besarnya Allah. Diapakan orang ini? Dipukul dengan pelepah kurma, dipukul, diikat, dipukul, diikat, dipukul, sampai dia mengatakan, kalau engkau mau bunuh aku, bunuh saja. Umar nggak mau bunuh, karena orang ini siapa namanya? Sobil, kepalanya tidak gundul. Umar mengatakan, seandainya engkau menggunduli kepalamu, mencukur habis rambut, aku bunuh. Berarti dia Khawarij. Karena Nabi berpesan, habisi Khawarij, ya. Kalau aku bertemu mereka, akan aku habisi.
sebagaimana habisnya kaum Ad, kaum Samud. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu Umar nggak ragu-ragu kalau memang betul Khawarij, tapi ternyata tidak. Maka tidak dibunuh oleh Umar, dibunuh, dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib nanti setelah Umar wafat. Inilah Umar, tegas sekali ya. Maka dikatakan beliau sebagai Al-Faruq, karena tegas sekali dalam memisahkan mana yang hak, mana yang batil, terutama masalah syubhat. Masalah syahwat saja beliau tegas keras, apalagi masalah syubhat lebih tegas lagi. Karena syahwat diketahui oleh umumnya kaum muslimin, sedangkan syubhat tidak. Ya, kita masuk talbisuhu alaihim fis salah, dalam masalah salat. Tipuan iblis terhadap kaum muslimin dalam hal salat. Karena salat nomor satu setelah syahadat tentunya, maka perhatian iblis terhadap salat luar biasa. Gimana caranya supaya kaum muslimin tidak salat? Kalau salat juga, gimana caranya supaya tidak tepat waktu? Kalau tepat waktu juga masih ditipu, gimana caranya supaya mereka tidak salat berjamaah? Kalau masih berjamaah juga, ini di sini masih ditipu oleh iblis. Saya bacakan. Wa minal muwaswasina man idza sahhat lahun niyyah wa kabbar. Salah satu tipuan iblis memberikan waswas kepada muwaswas itu ketika masuk niatnya sudah benar, lalu dia takbir, berarti takbiratul ihram. Seluruh salat takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Ya. Takbir-takbir yang lain menunggu dalil. Untuk mengangkat tangan menunggu dalil. Untuk tidak mengangkat tangan tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil. Nah, takbir dengan mengangkat tangan kan beda. Takbir-takbir, mengangkat tangan. Apakah mengangkat tangan pasti takbir? Belum tentu. Ya. Sami Allahu liman hamidah kan tidak takbir, tapi ngangkat tangan. Takbir kan Allahu Akbar. Kan gitu. Oleh karena itu takbir 4 kali dalam salat mayat, takbir 7 kali di salat Id, rakaat pertama 5 kali, rakaat kedua, mengangkat tangan atau tidak, mengangkat tangan atau tidak, apakah mengangkat tangan butuh dalil. Tidak mengangkat tangan tidak perlu dalil. Karena takbir memang takbir, bukan mengangkat tangan. Angkat tangan adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Nah, takbiratul ihram jelas. Yang ada dalil takbiratul ihram, kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian takbir menuju ruku, kemudian takbir bangkit dari at-tahiyat awal. Itu yang ada dalil mengangkat tangan. Maksudnya tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Adapun yang ahyanan ada riwayat. Sunan Nabi Daud misalnya ada riwayat dari duduk ke sujud, dari sujud ke duduk, tapi sifatnya ahyanan, tidak terus menerus. Yang terus menerus dengan dalil yang sahih 4 tadi. Bagaimana selebihnya? Ya menunggu dalil. Selagi belum ada dalil, maka tidak mengangkat tangan. Zahala an baqi salatihi,
Nah, ketika dia niat kemudian takbir, dia harus merencanakan dan tergambar dalam benaknya sampai akhir salat, gitu. Ka'annal maqsuda minas salati at-takbiru faqat. Seolah dalam salatnya itu yang penting takbir, gitu. Yang penting takbir. Jadi perhatian besar itu di takbir. Ini bagian dari talbisul iblis. Mungkin antum pernah mendapatkan ya, orang yang ketika takbir itu niat banget gitu, niat sekali, seolah mencurahkan semua daya upaya hanya ketika takbiratul ihram. Selebihnya udah aman ya, ingat sana, ingat sini, segala macam nggak masalah. Yang penting takbiratul ihramnya. Ini bagian dari talbisul iblis. Takbiratul ihram jelas bagian dari sholat, sama dengan ruku, sujud, at-tahiyat dan seterusnya. Jadi sholat bukan hanya takbiratul ihram. Nah, orang yang terkena tipuan iblis ini menganggap seolah sholat itu isinya hanya takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram luar biasa, sampai seolah mencurahkan segala perhatian ya, dengan suaranya, dengan gerakannya. Sekali lagi, ini tipuan iblis. وهذا التلبيس يكشفه أن التكبير يراد للدخول في العبادة. Untuk mengungkap syubhat ini, tipuan ini, talbis ini adalah bahwa takbir itu hanya merupakan satu perbuatan ketika kita masuk dalam ibadah. Karena di dalam ibadah sholat misalnya, haji misalnya, umroh misalnya, saum misalnya, itu ada pintu masuk. Ada pintu masuk dan pintu keluar. Ya. Kapan masuknya, kapan keluarnya, kapan mulainya, kapan selesainya. Gitu ya. Nah, saum tentu diawali dari subuh, diakhiri dengan maghrib, diakhiri dengan berbuka di waktu maghrib. Haji, umrah diawali dengan labbaik Allahumma hajjan. Kalau haji, jadi sebelum antum melafadzkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik dan seterusnya, diawali dengan labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Ketika kalimat ini diucapkan, maka apa? Maka kita masuk. Kalau sholat, ya takbiratul ihram tadi. Seluruh larangan-larangan dalam sholat sudah tidak boleh dilakukan lagi. Sudah tidak boleh bicara, sudah tidak boleh membelakangi kiblat, sudah tidak boleh makan, sudah tidak boleh minum dan seterusnya. Adapun ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, kalau kita umrah, maka seluruh larangan haji, larangan umrah haram kita lakukan. Sudah tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, sudah tidak boleh memakai wewangian bagi laki-laki, perempuan selamanya tidak boleh ya, kecuali dalam rumah. Sudah tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki, sudah tidak boleh memakai cadar bagi perempuan, tidak boleh berburu dan seterusnya dan seterusnya. Sampai tahallul. Kalau sholat sampai salam. Kalau puasa ya sampai berbuka dan begitu seterusnya.
Fakaifa tuhmalul ibadatu wa hiya kaddar wa yuktasaru ala tashaguli bihifdzil bab. Beliau mengumpamakan seperti rumah, bahwa ibadah itu dari mulai labbaik Allahumma hajjan sampai ta'alul, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, diibaratkan seperti rumah masuk begitu, ya. Bagaimana dia hanya fokus ke pintunya saja, menjaga pintunya saja, yaitu takbiratul ihram, ya tentu keliru besar. Al-Fatihahnya, rukuknya, sujudnya, atahiyatnya sampai salam, ya tentu harus diperhatikan. Mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang wajib, mana yang mustahab. Masih ingat ya, pernah kita bahas dulu di dalam sholat itu, di dalam ibadah itu. Ambil contoh sholat misalnya, ada yang namanya syarat sahnya sholat. Nah, sebelum itu ada syarat wajib, ada syarat wajib, ada syarat sahnya, ada rukun, ada wajib, ada mustahab, ada ya mubah, seperti menggaruk ketika gatal, ini kan mubah saja. Apa syarat wajib? Sudah balik, tidak gila, ini syarat wajib. Maka ketika anak-anak atau gila tidak waras, ya tidak wajib. Dulu kita waktu sekolah, mungkin antum masih ingat, SMP, SD, tambah apa? Muslim, ya. Benarkah? Berarti kafir tidak wajib sholat, ya. Apakah betul orang kafir tidak wajib sholat? Salah. Kita tahu bagaimana orang-orang kafir yang masuk neraka Saqar ditanya oleh Allah lewat malaikat, ma salakakum fi Saqar, kenapa kalian sampai masuk ke neraka Saqar itu? Dijawabnya begini. Salah satunya, wa ma kunna minal musalli, karena dulu kami tidak sholat. Padahal kafir dia. Taulah kita orang kafir, ya seluruh manusia wajib sholat, wajib saum, wajib zakat, wajib haji, dan seterusnya. Karena Tuhan kan cuma satu, Allah Rabbul Alamin. Masa Allah mewajibkan kepada satu kelompok, tidak mewajibkan kepada kelompok yang lain? Ya tentu ketika orang kafir ini mau sholat, ya syahadat dulu, masuk Islam dulu, kan begitu. Kemudian tadi syarat wajib, sekarang ada syarat sahnya. Salat kita akan sah kalau bebas dari hadas besar, hadas kecil, gitu. Menutup aurat, ini syarat sah, gitu. Menghadap kiblat, gitu. Bersih pula dari najis. Nah, untuk syarat sah salat ini harus ada dari awal sampai akhir, tidak boleh hilang. Dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam, kita harus selalu punya wudu, bersih dari hadas kecil, hadas besar, dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat, dan seterusnya. Tidak boleh membelakangi kiblat dengan sengaja, ya tentu batal, atau kentut, dan seterusnya. Nah, ada syarat, kemudian ada rukun. Rukun ini tentu kita lakukan. Rukun pertama, kita masuk rukun kedua, tinggalkan rukun pertama, masuk rukun ketiga, tinggalkan rukun kedua, masuk rukun keempat, tinggalkan rukun ketiga, dan seterusnya sampai salam. Dan untuk rukun ini harus sujud sahwi. Kalau
kalau kelupaan. Ya, kalau kelupaan. Bukan diulang lupanya. Lupa tidak tahiyat awal, lupa sujud cuman sekali, harusnya sujudkan 2 kali kan? Lupa tidak iktidal dari berdiri langsung sujud misalnya. Apakah harus diulang? Tidak. Cukup diganti dengan sujud sahwi 2 kali. Berbeda dengan jumlah rakaat. Kalau jumlah rakaat ya jelas harus ditambah. Inilah rukun. Setelah rukun apa tadi? Wajib. Wajib ini ketika ditinggalkan atau kelupaan, haruskah sujud sahwi? Tidak. Tidak. Apa misalnya menunjuk dengan jari? Itu. Apakah wajib? Jelas wajib. Yang mengatakan sunnat, dia berhadapan dengan sabda Nabi. Apa? Yang mengatakan menunjuk dengan jari tidak wajib, sunat saja, dia berhadapan dengan sabda Nabi. Yang mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti caraku salat. Tidak ada riwayat Nabi pernah tidak menunjuk dengan jari saat tasyahud. Berarti wajib kita ikuti. Ini kan perintah Nabi, wajib kita taati. Kok kita tidak menunjuk dengan jari, entah lupa atau apa, ya? Berdosakah? Jelas berdosa. Orang meninggalkan kewajiban, gitu ya. Ya sengaja tentunya berdosa. Apakah diganti dengan sujud sahwi? Tidak. Tidak. Ya. Setelah itu sunat mustahab. Duduk istirahat misalnya, ya kan? Duduk iqa'a misalnya. Boleh dilakukan, boleh tidak. Wa minal muwaswasina man tasihu lahul at-takbiratu khalfal imam. Ada lagi orang waswas itu yang bertakbir di belakang imam, wa qad baqiya min ar-raq'ati yasirun. Padahal rakaat itu yasir gitu, tinggal sedikit gitu. Fayastaftihu wa yasta'idu, dia baca iftitah, dia berta'awud dan seterusnya. Fayarka'ul imam, sementara imam keburu ruku. Apa kesalahannya? Dia mau jadikan sesuatu yang ulama masih khilaf gitu. Sementara ulama sepakat bahwa membaca Al-Fatihah adalah wajib. Ya, nanti akan dibawakan oleh beliau bagaimana khilaf bainal ulama, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah apa tidak, dan bagaimana meninggalkan itu kemudian memberatkan ke ta'awud tadi, iftitah tadi. Ini bagian dari talbisul iblis, ya. Maka yang terbaik bagaimana? Baca Al-Fatihah. Ini tentu sholat duhur, sholat asar, ya. Kalau sholat jahar tentu konsentrasi kita adalah mendengar. Ini sholat sir. Udah, kita tidak tahu, atau mungkin kita tahu sudah cukup lama imam berdiri. Ya, sebentar lagi ruku. Ya sudah, baca Al-Fatihah.
gitu ya. Nah, ini keterangan beliau. Wahada talbisun aidon. Ini juga talbis. Ini juga tipuan iblis. Lianna alladhi syara'a fihi min at-ta'awudi wal istiftah masnun. Karena ta'awud, doa iftitah masnun. Sunnat disukai. Walladhi taraqahu min qira'atil Fatihah wa huwa lazimun lil ma'mumi 'inda jama'atin minal ulama' fala yanbaghi an yuqaddima alaihi sunnatan. Sedangkan makmum membaca Al-Fatihah adalah wajib bahkan rukun, maka tidak mungkin ini ditinggalkan hanya untuk melakukan yang tidak wajib. Ini kan kaidah yang mendasar. Saya kira antum tahu apa yang antum lakukan ketika baru takbir, baca Al-Fatihah, sholat qobliyah subuh misalnya, tiba-tiba qomat. Teruskan sholat apa batalkan? Nah, tentu batalkan. Batalkan. Ya. Dapat kesempatan pergi haji. Kalau pergi umroh, nggak pergi haji, ya tentu batalkan umroh. Haji wajib, bahkan rukun. Ya. Dan lalu mengganggu amalan wajib. Qala al-musannif. Ini beliau membawakan pengalaman beliau ya. Waqad kuntu usalli wara'a syaikhina. Aku pernah solat di belakang syekh kami, guru kami, Abi Bakrin Ad-Danuri ya. Abi bukan Abu, karena syekhnya majrur, syekh, karena di belakang wara, dzaraf makan, ya kan, harus majrur. Al-faqih, guru beliau salah satu, tentu guru beliau bukan hanya satu ini, salah satu. Fara'ani marratan af'alu hadha. Satu ketika beliau melihat aku melakukan hal tersebut tadi yang disebutkan tadi ya. Masih terus asyik membaca ta'awud, istiftah, berdoa iftitah, sementara sebentar lagi diperkirakan imam akan ruku. Setelah selesai sholat, beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku. Biasa ucapan ini diucapkan untuk kepada yang lebih muda, keponakan, murid ya. Ini tidak salah ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia juga sering seseorang memanggil kita dengan anak, padahal bukan ibu kita, bukan ayah kita. Innal fuqaha'a qad ikhtalafu fi wujubi qira'atil Fatihah khalfal imam. Ini yang saya maksud tadi. Sungguh para fuqaha berselisih apakah membaca Al-Fatihah di belakang imam itu wajib. Berselisih. Ini langkah bijak beliau. Beliau di sini tidak dalam rangka mentarjih. Sama, kita juga tidak usah mentarjih. Ya. Saya kira pembahasan itu telah lewat. Intinya, para fuqaha berselisih apakah membaca Al-Fatihah di belakang imam itu wajib atau tidak. Walam yahtalifu fi innal istiftaha sunnatun.
Tetapi para fuqaha tidak berselisih bahwa membaca doa iftitah adalah sunnah, ya, sunnah, tidak wajib. Fastagil bil wajib wada'is sunnah, maka sibukkanlah diri memperhatikan yang wajib, bukan memberatkan yang tidak wajib, yang sunnah-sunnah, ya. Ini kaidah besar yang banyak saudara-saudara kita tidak faham. Salah satunya karena ketidakadaan ilmu bahwa hal tersebut wajib. Ambil contoh salat berjamaah. Entah berapa ribu, berapa juta saudara-saudara kita di negeri ini yang beranggapan salat berjamaah tidak wajib. Oleh karena itu mereka melakukan hal-hal yang tidak wajib, karena mengatakan sama-sama nggak wajib. Sedang baca Al-Quran, teruskan baca Al-Quran. Sedang silaturahim, sedang melakukan kebaikan-kebaikan yang tidak wajib, sama-sama tidak wajib kata mereka. Maka ya sudah, salat duhur mungkin setengah 1, jam 1, salat asar mungkin setengah 4, jam 4, gitu. Karena mereka beranggapan salat berjamaah tidak wajib, ya. Atau memotong jenggot tidak haram. Nah, ini kan ketidakadaan ilmu mereka. Berpakaian isbal tidak apa-apa, ya. Seandainya mereka tahu bahwa ini wajib, insya Allah insya Allah. Sayang saudara-saudara kita ini tidak tahu kalau itu wajib, ini haram, maka ya dilanggar akhirnya. Betapa pentingnya mengetahui mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mana yang haram, betapa pentingnya. Bahkan dulu antum masih ingat barangkali yang sudah hidup di tahun 80-an, tahun 70-an, jangankan orang awam, sebagian ustadz, sebagian kiai beranggapan muslimah pakai jilbab bagus, tapi tidak wajib. Bagus tapi tidak wajib, gitu. Maka melihat wanita pakai jilbab rapat, mereka simpati, memuliakan, tapi tidak mewajibkan, gitu. Walillahil hamd. Syubhat itu lama-lama hilang, lama-lama hilang. Bahkan mungkin antum pernah dengar ya, di tahun 1900 sekian, tokoh besar di negeri kita ini yang anti bid'ah, anti syirik, tapi membolehkan riba, atau mengatakan bunga bank itu tidak riba, gitu. Dengan ayat, dengan kalimat yang ada di ayat, wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afah, jangan kalian makan riba berlipat-lipat, gitu. Berlipat-lipat. Jadi yang haram itu kalau riba itu berlipat-lipat. Adapun 7%, 5% tidak berlipat-lipat, halal, ya. Nah, inilah sebuah kesalahan melanda seorang tokoh besar, dan tentu di belakang beliau ribuan, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan, ya. Beliau tidak faham dengan kaidah ghairu murad, bukan syarat, bukan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada sesuatu yang sepertinya syarat tapi bukan syarat. Wala tusriku billah
ma laisa laka bihi ilm. Gitu. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Apakah ayat ini mengandung arti kalau kita tahu ilmunya boleh menyekutukan Allah? Kan yang tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Berarti kalau kita tahu ilmunya boleh menyekutukan Allah, ya tentu batil. Maka ad'afan mudha'afah, berlipat-lipat itu bukan syarat. Artinya ketika tidak berlipat-lipat, mungkin cuma 5%, bahkan 2%, bahkan 1%, bahkan 0,001%, kalau itu disepakati dari awal, tanda tangan di awal, jelas riba, haram. Ya. Nah, ini bahayanya syubhat. Ya. Maka beruntung kita dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Masyhur Hasan Salman, Syekh Musa Nasr dan seterusnya, yang dari mereka lah kita tahu bahwa memotong jenggot itu haram, berpakaian isbal itu haram, sholat berjamaah itu wajib, bunga bank itu riba, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian tarkus sunnah, talbis berikutnya, tipuan iblis berikutnya adalah tarkus sunnah, meninggalkan sunan. Sunan jamak dari sunanun, jamak dari sunnatun. Sunnatun, sunnatani, sunan. Ya. Sunnah. Waqad labbasa iblisu ala qaumin. Iblis kadang menggoda satu kaum, menipu satu kaum. Fataraku katsiran minas sunan. Mereka banyak meninggalkan sunnah-sunnah. Liwaqi'atin waqa'at lahum, karena keadaan-keadaan tertentu. Ya. Beliau contohkan, faminhum man kana yatakhallafu 'anis saffil awal. Ada di antara mereka yang sengaja tidak mau di saf awal, gitu. Tidak mau berada di saf awal, padahal antum tahu keutamaan saf awal, ya. Nah, ini tipuan iblis. Apa kata mereka? Innama iradatu qurbal qulub, gitu. Kami mendekat dengan hati. Ini biasanya torekot sufi, ya. Bahkan lebih dahsyat dari itu apa? Lebih baik sholat di rumah, lebih terjaga keikhlasan. Kan orang nggak ada yang tahu, gitu. Lebih terjaga keikhlasan katanya, lebih khusyuk katanya. Ya. Ini tipuan iblis dan melanda sebagian torekot sufi, ya. Nah, ini lebih ringan nih, tidak mau berada di saf awal karena mendekatkan hati. Yang penting hati, gitu. Ada lagi, wa minhum man lam yunzil yadan ala yadin fis salat. Dia tidak mau meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat, dengan alasan akrahu an udhira minal khusyu'i ma laysa fi qalbi. Aku tidak mau menampakkan kehusyuan yang sebetulnya kehusyuan itu tidak ada dalam hatiku. Bahkan ada yang sengaja ngelihat ke depan, lihat kiri kanan, gitu, tidak nunduk, gitu. Alasannya ya tadi, aku tidak mau menampakkan kehusyuan yang sebetulnya kehusyuan itu tidak ada di hatiku. Buat apa kehusyuan hanya terlihat oleh orang?
Ya, maka sengaja. Ya. Lihat kiri kanan gitu ya. Sebab kalau dia nunduk nanti menampakkan kehusuan, padahal kehusuan itu tidak ada di hatinya. Nah, aneh-aneh memang. Ya, tarekat-tarekat sufi aneh-aneh, yang enggak aja. Ya. Karena mereka mengarang, agamanya ngarang. Beda dengan ahlu sunnah, jelas dengan dalil, tidak keluar dari dalil. Semua dalil. Qala Allah wa qala Rasul al-Fahmi sahabat. Mereka ini ngarang dengan perasaan, ya. Dengan pengalaman kadang-kadang. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.